orang yang emang keren banget lah di sini. Kita bakal ngobrol banyak banget. ya Kak. Iya, Nanti boleh. beliau bakal memperkenalkan dirinya dan juga nanti kita bakalan sharing banyak tentang Ramadan di bulan ini nih. Kita kan lagi di bulan suci Ramadan ya. Kalau gitu kita mulai langsung aja sama Kak Mif. Halo Kak Mif, apa kabar? Alhamdulillah baik sehat luar biasa. Boleh perkenalan dulu dong sama teman-teman Dema Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, hai semuanya. Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Miftah Fauzi atau biasa disebut Kak Mif ya. Kak Mif, boleh lah, atau Bado, bahkan Bado ya, gila. Boleh saja lah, boleh. Bado itu apa Kak? Bado itu sebuah nama pemberian dari sanggar sih sebenarnya. Sama teater ya? Ya, teater. Oh, aktif di awal. teater juga. Ya, dulu pernah aktif di teater gitu lah. Jurusan apa Kak sekarang? Jurusannya itu Bahasa dan Sastra Arab, BSA. Semester? Semester akhir. Berarti lagi sibuk-sibuknya nih ya? Bisa jadi ngegarap skripsi lah kayak gitu. Kalau sekarang di bulan Ramadan ini kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya sebenarnya lebih ke ibadah sih. Ibadah apa nih? Ibadahnya kan beda-beda nih ya. Kan ada kayak entah itu turun langsung ke lapangan ibadah ataupun ibadah yang sembunyi-sembunyi gitu atau gimana nih? Untuk ibadah kan banyak ya, ragam ibadah itu sendiri. Kalau bagi aku sendiri sih, ibadah kan ada yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh kan ya. Ya segalanya sih bisa dijadiin ibadah untuk di bulan Ramadan ini mah. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena kan dibalik lagi kepada, kalau misalkan menurut hadis gitu ya, menurut hadis ada yang disebutnya banyak sekali amal-amal dunia yang bisa menjadi amal akhirat dengan kebaikan niat, dengan baiknya niat. Dan banyak sekali amal-amal akhirat yang notabene kita disebutkan ibadah gitu, tapi yang di akhir itu nilainya hanya nilai biasa aja gitu, amal dunia saja gitu. Iya sih, di masa sekarang tuh banyak yang kayak gitu ya. Kadang kan kita juga lihat di sekeliling kita gitu ya, masih ada kayak di bulan puasa ini ada yang masih rebahan ataupun masih kayak cuma main handphone doang kan, apalagi sekarang kuliah online ya Kak. Terus juga kegiatan sekarang kan pasti nggak terlalu produktif, entah itu produktifnya mau lewat kayak berbagi ke sesama, itu kan sebagian dari ibadah bulan puasa juga ataupun kayak gimana gitu. Nah, tanggapan Kakak gimana sih buat kayak apalagi sekarang ini ada kan bencana alam di masa sekarang kayak di NTT kemarin kan. Terus kita di bulan puasa ini pasti orang tuh kayak berlomba-lomba nih untuk sedekah nih, untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kakak tuh tanggapannya gimana sih ngeliat mereka gitu yang aktif banget sekarang, jadi semangat banget buat kayak di lampu merah tuh banyak banget yang minta donasi, itu gimana nih? Oh ya, tadi ya jangan salah ya, yang rebahan itu justru itu bisa masuk ibadah juga loh. Oh iya. Bisa. Kenapa ibadah? Kan sekarang tuh bulan Ramadan ya, misalkan ya. Bukan misalkan, tapi emang bulan Ramadan ya. Kita lagi puasa. Nah, jadi gini. Ada misalkan orang itu yang ketika hidupnya itu atau ketika bangunnya itu malah ngelihat makanan jadi jadi pengen lapar gitu ya. Lapar bawaannya tuh kayak gitu. Tapi ketika tidur kan udah nggak inget. Ada teman saya kayak gini. Dia malamnya itu gadang sampai sahur, itu terus gadang. Habis subuh baru tidur. Bangun duhur, sholat, tidur lagi. Bangun lagi asar, tidur lagi. Bangun maghrib. Jadi selama puasanya itu ada diisi dengan rebahan. Tapi ya itu merupakan ibadah juga. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari produktifannya tadi, ya jelas kurang ya. Jelas kurang produktif. Tapi ya setidaknya itu merupakan ibadah juga. Daripada kita tergoda dengan hal-hal yang semacamnya seperti ya makan-makan banyak orang kan udah jadi rahasia umum lah bahwa di Bandung itu banyak nasi Padang atau warteg-warteg yang buka gitu ya, kuliner yang buka kayak gitu. Nah, itu mudah-mudahan mungkin dengan cara seperti itu bisa menjadi penawar ataupun obat lah daripada ketergodaannya. Ditahan gitu ya, ditahan lewat tidur gitu ya. Tapi kalau misalnya itu lewat kayak
hukumnya tuh gimana dong kalau tidur terus gitu? Ada yang bilang kayak makruh kan kalau boleh tidur Iya. terus nih kalau bulan puasa nih, teman-teman juga pasti di sana apa sih bulan puasa pasti ada aja waktu tidur, entah itu tidur siang ataupun kayak tidur pagi dari sahur sampai pagi gitu kan. Gimana tuh? Kalau dibilang, kalau menurut perspektif agama pasti disebut makruh ya, karena itu dia tadi, karena tidak adanya produktivitas yang harusnya kita kan tadi seperti banyakin amal yang lebih banyak gitu, misalkan ya sedekah lah atau saling membantu satu sama lain, Berbagi gitu ya. berbagi itu ya seperti ya untuk kita saling berbagi itu sekarang enak sih karena di mana-mana bisa membuka lowongan untuk berbagi. Iya. Ya seperti kayak kemarin kan kita juga kan dari pihak DEMA-U bekerja sama dengan DEMA FAH untuk dana. penggalangan dana gitu. Nah itu yatim piatu itu udah dibuka lebar gitu, banyak di mana-mana. Kalau misalkan nanti akhir zaman itu yang penerima sedekah itu udah nggak ada, udah habis. Kita pengen sedekah itu bingung kemana gitu. Iya. Nah, mumpung sekarang masih banyak terbuka lowongan untuk kita berbagi, ya kita manfaatkan gitu. Jadi tertarik gitu ya, seneng gitu ngeliat apalagi generasi muda ya. Iya, yang benar. kayak aktif banget nih, empatinya tuh gede banget, simpatinya tuh gede banget, sampai ikut langsung turun lapangan gitu ya, buat minta donasi, bagi-bagi untuk yatim piatu ataupun kemarin kena bencana alam gitu Iya, ya. benar-benar. Oh, kayak gitu. Terus sekarang gimana nih kami? Kira-kira ada rencana apa dalam waktu dekat untuk kegiatan di bulan Ramadan kah ataupun kayak kegiatan kuliah lainnya? Kira-kira ada apa? Kalau untuk dekat bulan Ramadan sih, khususnya saya pribadi sih, karena di akhir ya, akhir perkuliahan, targetnya itu sih lebih ke beresin skripsi sih. Karena mungkin dengan ya balik lagi produktif ya, kita itu harus ada nilai lebih lah di bulan Ramadan ini, terlebih karena bulan Ramadan ini kita di masa pandemi juga kan ya, di masa pandemi ya yang segala macamnya itu harus dibatasi lah. Kita juga kan tidak berkerumun, kemana-mana bawa masker ini kayak gini, Saya juga pakai kok. bawa hand sanitizer kayak gini. Udah pakai hand sanitizer? Belum, boleh minta? Boleh. Bagus banget, itu merek apa ya? Mereknya Nanti aku itu beli merek apa ini namanya? Gak ada. Oh, Angelia Secret. Oh, iya. Angelia Bagus Secret. banget warnanya ya. Iya. Kita bajunya BTW samaan Oh nih. iya, samaan. Maskernya Ini juga nggak samaan. janjian, iya maskernya juga samaan. Ini nggak janjian ya. Gak apa-apa. Karena ada sesuatu yang Allah itu ciptakan itu bersama-sama gitu, bersama. Tanpa harus kita janjian, tapi kita itu Sama langsung. ditakdirkan untuk bersama gitu ya, bersama seperti ini kayak gitu. Ya kitanya nggak janjian tapi rencana Allah tuh lebih baik untuk menjanjikan gitu ya. Gitulah, mantap banget. Nah kira-kira gimana nih buat skripsi? Ada kendala nggak sih kemarin-kemarin kayak apalagi di bulan puasa ini kan kita harus, pertama nih kita di bulan puasa tuh harus nahan marah gitu kan, nafsu ataupun kayak lapar pun kita tahan gitu kan. Iya, Nah kira-kira di masalah kuliah ada nggak masalah di bulan puasa ini yang emang harus bikin kami ini aduh tahan nih, sabar nih puasa atau gimana nih? Kalau untuk masalah skripsi sih, pertama itu ya udah jadi rahasia umum gitu ya. Ada sebagian ya, cuma hanya sebagian, tapi tidak semua dosen seperti itu gitu. Ada dosen itu ya banyak minta gitu ya, seperti kayak gitu. Dan itu juga untuk kebaikan kita bersama sebenarnya. Ya harus ya susah dihubungi lah, Iya. harus nyampe ke rumahnya, mungkin harus disamperin. Ya mungkin itu juga karena dengan menghadap ke rumahnya itu biar komunikasi lebih lancar. Ya face to face kayak gini tuh lebih enak gitu daripada kita komunikasi di lewat WA gitu misalkan. Kan gak kelihatan ekspresi mukanya itu kayak gimana. Iya. Kan ada keterangan atau peribahasa lah mungkin. Bilangnya tuh kayak gini. Ketika nulis WKWK belum tentu ketawa Iya. kan kayak gitu kan. Terus ya banyak lah semacamnya. Jadi ada sebagian dosen itu pengen lebih
jelas gitu tak. Iya, biar nggak ada miskom juga ya. Biar nggak ada suuzon, miskomunikasi gitu ya. Kesalahpahaman kan banyak ya, tentang kesalahpahaman menjadi sebuah masalah yang besar. Iya, keren banget sih, ya ampun, pemikirannya terbuka banget ya teman-teman. Sini kami itu emang salah satu mahasiswa yang aktif banget di kampus, terutama di Fakultas Dharma FAH ya. Terus juga kami ini juga orang yang keren banget gitu teman-teman, bisa Keren. dicontoh untuk pandangannya, pemikirannya terhadap produktif di bulan Ramadan ini, entah itu dari kayak berbagi ataupun cara menangani hawa nafsu gitu di bulan puasa ini, apalagi menangani skripsi gitu ya. Kira-kira Iya. gimana skripsi, ada yang nemenin nggak, Nisun? Nemenin ya untuk nemenin sendiri pastinya banyak sih, khususnya di teman-teman di komplek. Iya, di komplek itu kan teman-teman alhamdulillah hampir semuanya itu sama semester akhir. Jadi barengan gitu ya. Sambil ngegarap itu kita barengan. Walaupun di dalam tengah-tengah untuk sedang menggarap itu masih banyak ya, misalkan gangguan-gangguan lah. Kayak apa tuh gangguannya? Ya seperti kita udah buka laptop nih, misalkan udah mau ngerjain, ada yang ngajak main game. Iya. Banyak kan, Biasa ada cowok ya. Iya kayak gitulah, masih banyak lainnya lah, gangguan-gangguan ya, herinya itulah atau godaannya lah, ini itu banyak sekali sebenarnya. Tapi tetap dijalanin kan. Tetap dijalani ya, sebaik-baiknya itu seberat-beratnya apapun itu masalah ya, kita tetap harus menjalani walaupun harus terpapah-papah gitu ya, sedikit demi sedikit aja lah. Apalagi kalau bareng teman-teman tuh nggak kerasa biasanya ya. Kayak ada yang nyemangatin juga, atau enggak kayak nih teman udah satu langkah di depan kita, kita juga harus ngejar nih, mau gak mau. Itu. Jangan sampai kita ada di belakangnya gitu Nah, kan. itu, Kita juga bener. harus ngikut ya. Iya. Tapi jangan mau juga kita kalah sama rasa malas ataupun kalah sama rasa kayak nanti lagi gitu biasanya ya. Biasanya kan orang Sunda mah nanti lagi, sok aja dulu gitu Sok kan. aja Terlalu dulu, baik orang Sunda. terlalu mah. baik, Kami iya. orang mana nih? Sebelumnya? Ya kebetulan asli dari Tasik sih. Oh, dari Tasik. Asli Sunda. Oh, iya. Asli Sunda. Orang tua, mama, bapak juga semuanya dari Sunda. Udah Tasik. lama di Bandung berarti ya? Maksudnya nggak pulang ke Tasik dulu atau gimana, kan sekarang lagi kuliah langsung? Iya, lama di Bandung, nggak pulang-pulang sih. Oh iya, udah berapa lama? Udah ada berapa lama ya? Tapi sebenarnya pulang sih pulang. Cuma ya kalau pulang itu ya cuma sebentar lah, nggak kayak orang-orang. Kalau pas pulangnya itu ada seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Kalau aku paling sehari 2 hari lah. Sehari udah kesini lagi. 2 hari paling lama, 3 hari paling lama di rumah. Tapi gimana tanggapan kakak, kayak harapan untuk bulan puasa ini tuh kayak gimana sih? Ngeliat, apalagi di keadaan sekarang gitu kan, ada bencana, ada kejadian, apalagi kemarin kan baru ada kejadian yang di laut itu yang Oh iya, yang itu tenggelam kan ya. Iya. KRI. Gimana tuh kita harapannya nih buat Harapan sesama, sesama muslim mungkin ya. iya, sama muslim. Kalau harapan pribadi sih lebih ke aku mah lebih semuanya di bersamai dengan keindahan sih. Baik apapun itu masalahnya, kan pasti semua orang memiliki masalah ya. Iya. Memiliki masalah masing-masing. Baik itu yang mungkin kelihatannya itu lebih besar ataupun lebih kecil ya, tetap aja sama semuanya juga memiliki masalah masing-masing. Nah, harapannya itu di setiap masalah yang mereka hadapi, yang kita semua hadapi itu, kita bersamai dengan keindahan sih intinya. Terus aku pengen pesan juga kepada mungkin seluruh masyarakat ataupun mungkin ke muslim semuanya, ke umat muslim khususnya, atau ke kaum muda lebih khususnya lagi, moral sih. Moral. Kenapa tuh? Ya bukan berarti saya moralnya udah bagus atau Iya, gimana iya, ya. kan kita mengingatkan di sini kan, berbagi juga. Jadi yang balik lagi kayak yang tadi ya, kata Tami sendiri ya, untuk nanti pandangannya itu lebih luas gitu ya. Nah, judgement sih, lebih ke judgement. Ketika yang saya khawatirkan sekarang itu, yang saya khawatirkan terlebih di masyarakat adab dan humaniora, Fakultas Adab dan Humaniora itu masih ada yang seseorang itu ketika dia memiliki mata tapi masih melihat dengan telinga. Oh, iya. Jadi ya seperti itulah ya, mungkin Tami juga udah paham mungkin ya maksudnya kemana kayak gitu ya. Setidaknya
memiliki nilai penilaian terhadap sesuatu itu jangan asal langsung ngejudge, tapi cobalah lihat dari setiap sudut pandang. Iya, karena di zaman sekarang tuh mau orang melakukan 1000 kebaikan, kalau melakukan satu kesalahan tuh yang diingat kesalahannya aja gitu ya. Iya. Nah itu yang harus kita hindari gitu, apalagi kita hidupnya tuh sesama manusia tuh beriringan gitu Iya, ya. beriringan. Mau kayak gimana juga, mau misalkan saya melakukan kesalahan gitu, pasti kakak bakal inget kesalahan aku aja mungkin Iya, ya. mungkin Nah saja. kita juga kalau nggak mau seperti itu, kita nggak boleh seperti itu sama orang lain ya. Terutama juga kita harus punya rasa empati dan simpati yang tinggi gitu, apalagi untuk di masa sekarang. Di masa sekarang, iya. Dunia itu keras gitu ya, mau Keras kayak kita sama teman pun bisa aja ada konflik gitu, ataupun kita kayak sama keluarga, jangankan sesama orang lain, sama keluarga aja saya sendiri bisa aja berantem sama kakak sendiri gitu Iya, ya. bisa. Iya, karena kesalahpahaman ataupun karena miskomunikasi gitu ya. Makanya di masa sekarang kita juga emang harus lebih ngelihat dunia luarnya seperti apa, nanggepinnya seperti apa. Terutama di bulan puasa ini kita juga harus bisa handle bukan cuma pikiran kita, tapi hati kita juga gitu Nah, ya. itu penting. Iya, hati kita juga harus bersih, harus kayak bulan suci ini kita harus benar-benar suci ya kak. Benar-benar suci banget. Gimana nih kakak buat kayak mikir nih segala hal tuh harus dipandang positif, versi kakak di bulan puasa ini seperti apa? Oke, mungkin yang tadi ya tentang mandang suci versi aku ya. Iya. Kalau menurut versi aku sendiri mah, ya ini versi saya ya gitu ya. Mungkin bisa aja dipakai oleh semuanya, mungkin oleh sahabat-sahabat Dema Fakultas Adab atau sahabat-sahabat masyarakat Fakultas Adab semua. Ya silahkan, mau dipakai juga gak apa-apa, dipakai juga bagus gitu, enggak juga gak apa-apa, seperti itu. Menurut saya pribadi, ya ketika ada hal yang menurut kita positif, negatif, ketika ada hal yang menurut kita negatif, kita melihat, wah misalkan Tami nih berbuat segala sesuatu, misalkan Tami itu maling lah, contoh kasarnya. Ini negatifnya ya, negatifnya. Ini sebagai contoh, tapi kan Tami orangnya baik-baik. Ya Nggak amin, kayak gitu. amin ya Allah. Ya contoh, Tami maling, otomatis dari pikiran juga hati saya itu ini ngejudge maling kan. Iya. Tapi hati kita itu harus lebih suci daripada pikiran kita. Ya walaupun pikiran kita secara akal, secara logika, secara agama pun, nah ini salah loh, negatif. Nah tapi jangan langsung dijudge. Hati kita itu harus lebih bersih, karena hati merupakan raja dari diri kita. Walaupun akal sering mendominasi, tapi tetap hati itu merupakan raja. Oh, masya Allah. Masya Allah. Nah, Adem jadi. terus kembali lagi ke yang tadi ya. Iya. Udah ngelihat si akal itu udah melakukan, wah ini negatif, tapi hati harus lebih menjadi penawar, harus lebih mendominasi di sana. Jangan dulu ngejudge, kata hati itu. Kenapa? Coba lihat, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Apakah kita kurang sebagai teman, sebagai keluarga dia, sebagai keluarga Tami itu kurang memapping atau membantu gitu? Kenapa dia sampai seperti itu? Apa salah saya gitu? Iya. Jadi ketika orang lain melakukan hal yang katakanlah negatif, coba ragap diri sorangan kalau kata bahasa Indonesianya mah, atau evaluasi diri sendiri. Apa kesalahan saya sehingga orang lain bisa melakukan seperti itu, walaupun impactnya itu bukan ke saya, Iya. ke saya Ke orang gitu, lain gitu ya. ke orang lain, tapi tetap kita juga sebagai ya teman ataupun keluarga ya, atau misalkan katakanlah kakak tingkat ya, kita juga bertanggung jawab untuk mendidik moral, edukasi segala macam. Mungkin seperti itu sih. Keren banget jawabannya teman-teman. Ini kayaknya bulan puasa tahun ini dapat banget banyak manfaat ya. Mungkin segitu aja ya kita podcast hari ini buat membahas tentang Ramadan ini. Tahun ini 2021 bersama kami, salah satu aktivis mahasiswa di kampus Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora, yang udah ngisi podcast hari ini bersama saya, Tami Nur Hayati. Tami luar biasa banget. Ya pokoknya. ampun, Tami tuh keren banget ya teman-teman. Enggak, Tami lebih keren sih. Aduh, amin. Makasih, tapi kamu juga keren banget. Makasih udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di bulan puasa selanjutnya. Ya, Jangan amin. lupa kayak
teman-teman jangan lupa untuk selalu berbagi dan juga apapun yang kita sampaikan di sini kita sharing berbagi ya. Jadi ambil baiknya, buang negatifnya. Nah, Jangan semuanya kita serap di pikiran kita dan juga hati kita, terutama hati kita juga harus suci seperti apa kata Kak Mif ya. Dalam memandang sesuatu hati kita harus suci dalam memandang segala sesuatu gitu. Terima kasih Kak Mif untuk waktunya. Semoga bisa bertemu di bulan puasa selanjutnya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya Tami Nur Hayati pamit undur diri. Terima kasih kami. Sama-sama. Terima kasih ya. Dadah.